Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi. Dalam sebuah grafik fungsi, terdapat beberapa posisi atau keadaan. Ya, di antaranya yang pertama itu stasioner. Jadi, pada saat grafik itu diam, ya, itu yang pertama, posisi yang pertama. Posisi yang kedua adalah ketika fungsinya naik. Ya, nanti jadi grafik fungsinya itu naik. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saat posisinya turun. Nanti turun, ya, setelah naik itu grafiknya biasanya turun. Itu grafik sebuah fungsi. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah pada saat posisi atau keadaan stasioner, ya, keadaan diam, yaitu ketika turunan pertama dari fx itu sama dengan 0. Berarti yang pertama kita akan membahas tentang stasioner. Stasioner atau dalam keadaan diam. Ya. Nah, ini biasanya ditemukan ketika f turunan pertama dari fx itu sama dengan 0. Nanti kita akan menguji dengan turunan yang pertamanya, ya. Turunan pertama dari fx yaitu harus sama dengan 0. Nah, jadi ketika stasioner diam, pasti turunan pertama dari fx-nya akan sama dengan 0. Pada saat posisi stasioner atau diam, kita bisa memperoleh beberapa titik-titik stasioner. Yang pertama itu ada titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Titik balik maksimum itu diperoleh ketika f turunan keduanya itu kurang dari 0, ya. Otomatis kalau kurang dari 0, maka nantinya hasilnya pasti negatif. Itu kriteria yang pertama. Titik balik maksimum turunan kedua dari fx-nya itu harus kurang dari 0 atau negatif. Itu yang pertama. Yang keduanya ada titik balik minimum. Titik balik minimum itu didapat ketika turunan kedua dari fx-nya lebih dari 0 atau dalam keadaan positif. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya atau yang terakhir, ya, posisi pada saat stasioner itu ada titik belok, ya. Kalau yang atas mah titik balik maksimum, titik balik minimum, yang terakhir adalah titik belok. Titik belok ini didapat ketika f turunan keduanya atau turunan kedua dari fx
itu sama dengan 0 ya. Ini 3 posisi yang didapatkan ketika sebuah fungsi itu stasioner atau diam. Selanjutnya kita bahas yang contoh soal pertama ya. Contoh soal pertama, nilai minimum dari fungsi f(x) ya. Jadi kita akan mencari nilai minimum dari suatu fungsi. Fungsinya f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Itu contoh soal yang pertama. Oke, kita coba selesaikan ya. Pada slide sebelumnya, kalian telah membaca langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama itu harus dalam keadaan stasioner. Yang keduanya harus menentukan jenis stasionernya menggunakan turunan kedua. Ya, itu yang kedua, langkah keduanya. Yang ketiga itu menghitung nilai maksimum dan nilai minimum. Itu sesuai perintah soalnya ya. Ketika soalnya dicari nilai maksimum, maka nanti masukkan atau substitusi nilai maksimumnya ya. Sebaliknya ketika di soal itu ditanyakan nilai minimum, maka yang disubstitusikan itu nilai minimumnya ya. Nilai X yang menyebabkan minimum itu sendiri. Pertama, kita harus menemukan titik stasionernya ya. Dengan syarat tadi stasioner itu harus turunan pertama dari f(x)-nya itu harus sama dengan 0. Berarti nanti turunan pertama dari f(x)-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu f(x) yang ada di soal. Oke, f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 kurangi 2x ditambah 3. Kita turunkan fungsi f(x) ini. Berarti f aksen x itu 3 kali 1/3 itu 1 ya. Nah, yang pangkatnya 3 kurangi 1, maka hasilnya di sini x pangkat 2 ya. Ini juga sama, 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, maka sisa pangkatnya adalah 1. Berarti di sini ditambah x. Yang terakhir ada negatif 2x, maka hasilnya negatif 2. Syarat stasioner adalah turunan pertama dari f(x)-nya itu sama dengan 0. Maka di sini pada akhirnya kita akan memfaktorkan ya. Ingat, pemfaktoran itu pelajaran SMP. Jadi di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail tentang pemfaktoran karena kalian juga sudah belajar tentang pemfaktoran di SMP. Kalau nggak salah itu di SMP kelas 8 ya. Kelas 2 SMP kalian sudah menemukan pemfaktoran. Jadi dilihat lagi, diingat lagi tentang materi pemfaktoran. Ada X. Nah, kita tuh cari ketika dikalikan itu menjadi negatif 2, ketika dijumlahkan menjadi positif 1. Pemfaktoran dari 2, faktor dari 2 itu kan ada 1 kali 2 ya. 1 kali 2 itu hanya ada 1 itu pilihan, 1 kali 2. Berarti di sini kita simpan 2 dan 1 ya. Terserah mau yang pertama
satunya di sini, mau yang keduanya di sini, itu terserah. Karena nantinya kita akan menemukan X1 dan X2. Nah, Ibu simpan yang pertama itu yang 2, kemudian yang keduanya adalah 1. Nah, kita selanjutnya menemukan positif negatifnya. Harus menemukan positif negatifnya nih. Apakah yang 2 itu yang negatifnya atau yang 1 itu yang positifnya, ya. Nah, dilihat dari sini. Negatif 2 dan positif 1. Ketika dikalikan itu jadi negatif 2, ketika dijumlahkan jadi positif 1. Jadi ini kuncinya yang nilai B. Di sini positif 1, maka yang lebih besar itu harus yang positif. Yang lebih kecil itu negatif. Agar ketika kalian menjumlahkan positif 2 kurangi 1 itu hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena yang lebih besar itu yang positif. Dari sini kita akan menemukan X1 dan X2-nya. X1 itu pindah ruaskan ya. Nanti tadinya positif 2 jadi negatif 2. Atau yang X2-nya dari X kurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini X2-nya negatif 1 itu pindah ruaskan menjadi positif 1. Kita dapat X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 1. Itu langkah yang pertama. Berarti kita menemukan posisi stasioner turunan Fx-nya. Turunan pertama dari Fx-nya itu sama dengan 0 ketika X1-nya sama dengan negatif 2 dan X2-nya itu sama dengan 1. Itu posisi stasionernya. Yang kedua, kita akan menggunakan turunan kedua dari Fx, ya. Nah, turunan kedua dari Fx itu mudah saja. Kita fokus ke sini. Ke turunan pertama. Turunan pertama dari Fx itu diturunkan lagi, ya. Jadi bukan dari sini diturunkannya, tapi dari turunan pertama. F aksennya 2 kali X sama dengan kita turunkan X kuadrat diturunkan, ini kan 2, ini 1, berarti 2 kali 1, kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1. Maka di sini menjadi 2X. Tambah 1X, di sini kan 1 ya, 1X. Maka di sini hasil turunan dari 1X adalah 1. Kita dapat turunan kedua dari Fx-nya sama dengan 2x ditambah 1. Nah, pengujian yang pertama kita akan memasukkan atau mensubstitusikan X1 sama dengan negatif 2. Yang pertama itu kita akan menggunakan X1, berarti X-nya diganti dengan negatif 2. Setiap X diganti dengan negatif 2, maka 2 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 2 kali negatif 2, berarti negatif 4 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 3. Itu yang X pertama. Kita masukkan lagi dari X kedua. X2-nya adalah 1, maka setiap X-nya diganti dengan 1. 2 dikali 1 ditambah 1. Ini hasilnya positif 3. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nilai minimum di sini harus dalam keadaan positif, ya. Turunan keduanya dari Fx itu harus lebih dari 0. Maka nilai substitusinya harus positif. Harus positif. Kita akan memilih di sini ada antara X1 atau X2. X1-nya negatif 2, X2-nya positif 1. Jadi tadi ketika ingin
menemukan nilai minimum, maka nilai substitusinya harus positif. Harus positif. Lihat, kita pilih. Yang pertama itu X1 sama dengan negatif 2. Hasil substitusinya negatif 3. Kalau hasil substitusinya negatif, itu pasti nantinya maksimum. Ya, jadi kita pilih yang positif. Yang positif itu di sini ada 3. Ini hasilnya positif. Maka nanti yang akan kita pilih untuk menentukan nilai minimumnya adalah pada saat X2-nya itu sama dengan 1. Yang kita pilih adalah X2-nya sama dengan 1. Nah, langkah terakhir kita akan mencari nilai minimum. Nilai minimum didapat ketika kalian mensubstitusikan X yang positifnya ini, hasil substitusi X itu positif, berarti kan 1 ya, atau yang di sini kita anggap sebagai X2. Berarti substitusi nilai X2 ke persamaan Fx. Hati-hati. Di sini ada turunan pertamanya, ada turunan keduanya. Itu jangan kalian masukkan ke sini ya, keturunan pertama dan keturunan kedua. Jangan. Kalian masukkan ke fungsi awal, yaitu Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 kurangi 2X ditambah 3. Itu masukkan ke fungsi awal. Oke, nilai minimumnya kita dapat. Kita tulis dulu fungsi awalnya itu Fx 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 kurangi 2X ditambah 3. Tadi yang kita pilih adalah X2-nya ya, karena menghasilkan nilai yang positif. X2-nya itu sama dengan 1, maka X-nya diganti dengan 1. 1/3, setiap X-nya diganti dengan 1, maka di sini 3 ditambah 1/2, di sini X-nya pangkat 2 kurangi 2 kali 1 ditambah 3. Oke, 1 itu ketika dipangkatkan berapapun bilangan positif itu pasti hasilnya 1, maka 1/3 kali 1 itu 1/3. Ini juga sama, 1 dipangkatkan 2 berarti hasilnya 1, maka di sini dikalikan dengan setengah, hasilnya setengah. Negatif 2 ditambah 3. Harus menyamakan penyebut ya. 6. Penyebutnya kita samakan dengan 6. 6 dibagi 3 berarti di sini 2 ditambah 3. 6 dibagi 1 itu 6 dikali negatif 2 berarti jadi negatif 12. 6 dibagi 1 itu jadi 6. 6 kali 3 itu jadi positif 18. Maka di sini tinggal menjumlahkan dan mengurangi saja ya. 2 tambah 3 5, 5 kurangi 12 itu negatif 7. Negatif 7 ditambah 18 itu positif 11. Maka nanti hasilnya adalah positif ya. Positif 11/6. Maka nilai minimumnya adalah 11/6 ya. Dan yang terakhir, mencapai titik minimum pada saat koordinat. Lihat, tadi X-nya itu 1. Kan kalau koordinat itu X, Y ya. X-nya 1, Y-nya 11/6. Maka mencapai titik minimum pada saat koordinat 1,11/6. Ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema kemonotonan. Teorema kemonotonan ini ada 2.
ada fungsi naik dan ada fungsi turun. Ketika fungsi naik, maka turunan f aksen X-nya itu harus lebih dari 0. Itu dikatakan fungsi naik. Posisi yang keduanya, ketika turunan f aksen X-nya itu kurang dari 0, maka fungsinya itu turun. Ya. Nah, ini dua teorema kemonotonan, ada fungsi naik, ada fungsi turun. Fungsi naik ketika turunan pertama dari f(x)-nya itu lebih dari 0 atau positif ya, lebih dari 0 kan positif. Nah, yang keduanya fungsi turun. Fungsi turun itu ketika turunan pertama dari f(x)-nya itu kurang dari 0 atau kita anggap sebagai negatif karena kan kurang dari 0 itu negatif. Kita bahas contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Interval X agar fx-nya itu 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat atau x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 8. Interval X-nya itu harus naik. Interval naik ya. Nah, ini contoh soal 2 ya. Yang ditanyakannya adalah interval X naik itu fx-nya 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kurangi 3x kurangi 8. Oke, itu yang ditanyakannya. Kita coba selesaikan. Langkah pertamanya kita tulis dulu fx-nya 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kurangi 3x kurangi 8. Kita turunkan ya. Kita turunkan f aksen X sama dengan 3 dikali 1/3 itu hasilnya 1. Kemudian pangkatnya 3 kurangi 1 itu 2, maka hasil turunannya itu X pangkat 2. Kemudian ada X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Yang terakhir ada negatif 3X. Negatif 3X itu diturunkan menjadi negatif 3. Nah, untuk grafik fungsi naik itu syaratnya adalah lihat fungsi naik. Fungsi naik itu ketika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Kita tulis dulu f aksen X harus lebih dari 0. Karena yang ditanyakannya adalah interval naik. Oke. F aksen X lebih dari 0, maka kita akan memfaktorkan turunan pertama dari fx. Oke, kita tulis dulu turunan pertama dari fx-nya. Ada x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Itu kita sama dengankan 0 dulu ya. Kita faktorkan. Lihat, ketika dikalikan akan menjadi negatif ketiga, ketika dijumlahkan akan menjadi positif 2 atau hasilnya nanti positif 2 ya. Faktor dari 3 itu ada 1 kali 3. Kebetulan selisihnya juga 2 ya. Berarti di sini sudah bisa dipastikan 1 dan 3. Posisi itu boleh ya. Boleh 3 dulu, boleh 1 dulu, terserah ya. Nah, oke. 1 kali 3. Selanjutnya kita akan menentukan mana yang negatif, mana yang positif. Dilihat di sini negatif 3, kemudian yang nilai B-nya ada positif 2. Otomatis salah satunya harus negatif nih. Cuman kita harus menentukan mana yang negatifnya. Karena nilai B-nya positif 2, maka yang positif itu harus yang lebih besar. Berarti 1 dan 3 lebih besar 3, maka positifnya adalah yang 3. Negatifnya pasti yang 1 ya.
berarti X kurangi 1 dikali X ditambah 3. Kita dapat X1-nya itu sama dengan 1 atau X2-nya itu sama dengan negatif 3. Hati-hati, ini harus dipindah ruaskan ya. Jadi X1-nya itu positif 1, X2-nya negatif 3. Selanjutnya kita akan menggambar garis bilangannya. Ya, ada X1 sama dengan 1, ada X2 sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini posisinya ada di sebelah kiri karena kan negatif. Kalau yang X1-nya sama dengan 1 itu posisinya ada di sebelah kanan. Maka di sini 1, di sini negatif 3. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan daerah positif dan negatifnya. Oke, daerah positif dan negatifnya didapat ketika kalian menguji titik 0 dari F turunan pertamanya ya, F aksen X. Nah, kita uji 0. Maksud uji 0 itu masukkan atau substitusikan nilai 0 ke fungsi ini ya. Maka di sini nanti X kuadrat itu menjadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3 sama dengan berapa nantinya ya? 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 itu 0 kurangi 3. 0 kurangi 3 itu hasilnya negatif 3. Maka daerah titik uji 0-nya itu sama dengan negatif 3. Oke, titik uji 0. 0 itu ada di antara negatif 3 dan 1. Maka di sini negatif. Daerahnya adalah negatif. Untuk yang sebelah kanan itu positif dan yang paling kiri itu positif. Karena kan selalu selang ya, positif, negatif, positif dan seterusnya itu selalu berselang. Nah, karena ini turunan pertama dari fx itu harus lebih dari 0, lebih dari 0 itu positif, maka yang diambil adalah yang positif. Nah, yang ini ya. Maka nanti daerah atau interval naiknya itu pada saat X, karena ini ke sebelah kiri maka kurang dari negatif 3, dan yang satunya lagi X harus lebih dari 1. Ini ada latihan soal ya. Seperti biasa, latihan soalnya tidak banyak ya, hanya 3 soal. Silakan kerjakan ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.